Halo semuanya, perkenalkan saya Selva Natasha dengan NIM 240404015 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di video kali ini, saya ingin berbagi tentang hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Kota Langsa. Observasi ini sebelumnya dilakukan secara berkelompok, tapi untuk tugas video ini saya akan menjelaskan ulang dengan versi saya sendiri. Nah, fokus dari observasi kami adalah melihat bagaimana sekolah menerapkan kurikulum merdeka dan juga pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning dalam proses belajar mengajar di sekolah SMP Negeri 2 Kota Langsa. Yang pertama, bagaimana kurikulum dan pendekatan yang digunakan di SMP Negeri 2 Kota Langsa. Nah, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan pihak sekolah, saya mendapatkan penjelasan bahwa di SMP Negeri 2 Kota Langsa telah menerapkan pembelajaran yang sejalan dengan kurikulum merdeka. Pihak sekolah juga menjelaskan bahwa pada dasarnya kurikulum seperti kurikulum 2013 masih bisa digunakan sebagai referensi. Tapi ada perbedaan besar dalam cara mengajar dan pendekatan pembelajarannya. Nah, kurikulum merdeka itu bisa memberikan fleksibilitas di mana guru lebih bebas mengatur strategi pembelajaran, sementara siswa lebih diberi ruang untuk berkembang sesuai kemampuan dan minat mereka. Nah, jadi kurikulum merdeka itu bukan berarti bebas semaunya, tetap ada aturan, tetap ada target, tetapi caranya lebih terbuka dan lebih fokus ke proses belajar yang bermakna. Yang kedua, bagaimana sih penerapan deep learning diterapkan di sekolah SMP Negeri 2 Kota Langsa? Nah, salah satu hal yang paling menarik yang saya temukan adalah sekolah ini juga sudah menerapkan deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini menekankan pada pemahaman konsep secara utuh, bukan sekedar menghafal materi saja. Pembelajaran juga mengajak siswa untuk memahami, menerapkan, sampai bisa merefleksi apa yang sudah dipelajari. Nah, Bapak Muhammad Ridwan SPD selaku pihak sekolah menjelaskan ada beberapa komponen dalam deep learning seperti kemitraan pembelajaran, lintas disiplin ilmu, perubahan pola pikir, dan mindset, serta modul ajar yang terintegrasi. Nah, yang membuat saya terkesan adalah penjelasan dari pihak sekolah tentang mindset guru, di mana menurut beliau tantangan sebenarnya bukan usia guru, bukan senior atau junior, tapi tantangan terbesarnya adalah mindset, di mana guru yang growth with mindsetnya biasanya lebih mudah beradaptasi walaupun usianya sudah mendekati pensiun. Dan yang ketiga, ada contoh aktivitas deep learning di sekolah SMP Negeri 2 Kota Langsa. Nah, selama observasi ada banyak contoh penerapan dari deep learning maupun kurikulum merdeka. Nah, ada beberapa aktivitas yang pihak sekolah sampaikan, yaitu kegiatan proyek co-curricular seperti proyek tentang lingkungan dan hidup berkelanjutan, di mana siswa membuat karya lalu di akhir proyeknya ada yang namanya gelar karya atau pameran hasil. Dan yang kedua, ada juga kegiatan senam pagi yang dilakukan selama 15 menit yang jadi kebiasaan di sekolah SMP Negeri 2 Kota Langsa. Dan yang ketiga, guru menggunakan teknologi digital. Contohnya seperti
saya mengenai hasil observasi tentang penerapan kurikulum Merdeka dan Deep Learning